kalau kita bicara soal bullying itu mudahnya adalah mengingat 3 kata kunci. Oh, ada 3 kata Ada 3 kata kunci. Ah. Pertama adalah kekerasan. Yang kedua adalah itu dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga adalah siapa pelakunya? Pelakunya adalah orang yang Sebenarnya Mas, untuk mencegah bullying ini ya, siapa sih yang berperan? Apakah dari orang tua atau guru atau siapa? Anak-anak kan seperti yang Mas bilang adalah seorang peniru ulung. Pasti dia melihat lingkungan sekitar. Sebenarnya orang yang harus mencegah bullying ini dari pihak mana sih? Orang tua atau guru? ya keduanya. Keduanya. Jadi ketika kita bicara mengenai pendidikan itu seringkali disederhanakan, Mas Mur. Jadi ngomong pendidikan itu pasti sekolah. Iya, Ya kan? Padahal kalau kita hitung makan waktu di sekolah itu berapa lama sih? 8 jam kan dari 24 jam. Selebihnya sebetulnya pendidikan itu juga dimainkan di keluarga. Jadi keduanya, kombinasi dari keduanya. Guru di sekolah, bukan hanya guru, semua yang ada di sistem sekolah. Guru, tata usaha, satpam, terus cleaning service, semua yang ada di sekolahnya, atau tukang jualan jajan yang biasanya di depan sekolah itu kan ada juga yang deket kan ya sama anak-anak ya. Itu kan masuk menjadi lingkungan dia. Jadi semua yang ada di sekolah maupun di rumah itu ikut membentuk, ikut menentukan. Jadi kalau Mas Mon bertanya siapa yang kemudian punya andil untuk menghentikan ini, keduanya. Betul. Di 2 tempat itu anak-anak itu harus tadi mendapatkan input yang sehat bahwa ini nggak perlu dilakukan karena akan mengarah pada kekerasan. Itu yang harus disadari. Iya benar. Jadi dari orang tua, dari guru, bullying ini harus dihentikan gitu, harus ditegaskan. Karena aku juga prihatin, makanya kayak kemarin ada yang sampai bunuh diri, ada yang loncat, dia bikin, padahal anaknya cukup berprestasi. Itu ngeri banget sih menurut aku. Iya. Dan itu yang harus diwaspadai dari soal bentukan lingkungan. Ada satu fenomena waktu di Jakarta, ada anak yang berusaha untuk lompat itu di sekolah di Jakarta. Beberapa minggu setelahnya ada di sekolah lain yang berusaha untuk melakukan hal yang serupa, hanya saja ketahuan sehingga dia nggak jadi lompat. Artinya kan, jadi proses modeling itu, proses meniru itu sekarang sangat banyak medianya. Jadi bukan hanya mulut ke mulut atau cerita di antara grup di sekolah, tapi juga televisi, juga sosial media, apa yang dia tonton di segala platform media digitalnya lah. Sehingga dia punya inspirasi, imajinasi nih. Kayaknya menarik juga untuk melakukan kayak si ini gitu loh. Saking depresinya, nggak punya kanal untuk mengelola stresnya tadi itu. Mungkin ini juga ya Mas, kadang anak-anak tuh merasa stres di sekolah. Orang tua kurang perhatikan tentang kehidupan sosial dia di sekolah. Jadi anak-anak itu kurang punya media untuk bercerita. Bisa dikatakan gitu kan, dia jadi depresi, nggak punya teman di sekolah, mungkin dia udah dibully habis-habisan, teman pun nggak punya, sampai di rumah orang tua pun nggak peduli. Iya kan ya. Bahkan kadang menuntut ya. Ya kan? Sudah belajar 8 jam, orang tua juga menuntut anak untuk belajar atau diikutkan ke kursus tertentu gitu. Yang sebetulnya adalah itu juga bisa menjadi pengalihan dari capeknya orang tua. Jadi orang tua kerja pulang sampai sore, sampai di rumah masih harus menemani anak, itu sesuatu yang seringkali dihindari. Jadi dia dititipkan ke tempat yang lain supaya motifnya belajar sebetulnya. Tapi itu bukan kehendak dia, bukan keinginan dia. Jadi sekian banyak tuntutan untuk menjadi prestasi, punya sesuatu yang bisa dibanggakan orang tuanya dan lain sebagainya, itu menjadi stimulan yang bertumpuk sehingga sebetulnya anak itu punya beban yang luar biasa, yang lagi-lagi yang berkontribusi adalah lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga di rumah gitu. Jadi kalau kita tarik sedikit dengan konteks hari ini ya Mas Mon, dengan semua harus belajar di rumah, ada COVID ini, kan kita menyimak bagaimana akhirnya ada kesadaran baru sebetulnya. Syukur-syukur kalau ini menjadi habitus baru. Orang tua merasa bahwa ternyata mengasuh dan menemani anak itu bukan hal yang mudah.
Dan ternyata orang pertama yang harus bersentuhan atau bertanggung jawab terhadap apa yang dikonsumsi oleh anak itu adalah kami, para orang tua. COVID membuat ada interaksi yang baru. Semuanya dilakukan di rumah, membuat ya kalau kita sama-sama melepaskan tanggung jawab, maka akan ada yang dikorbankan. Dan anak biasanya yang paling sering dikorbankan, sehingga akan ada interaksi yang membuat orang tua merasa harus lebih responsibel dengan perkembangan anaknya. Lebih dekat dengan lebih anaknya. Dekat, bertanya. Iya. Hari ini kamu merasakan apa? Pembelajaranmu menyenangkan atau tidak? Gimana kabar teman-temanmu? Benar. Yang sebelumnya mungkin itu tidak ada. Ya semoga ya mungkin ada orang tua yang nonton podcast ini, yang dengan podcast ini ya mungkin lebih sadar gitu. Iya. Karena emang peran orang tua, waktu sama orang tua harusnya lebih banyak kan ya. Iya. Dari pulang sekolah, anak jangan disuruh ini jangan dituntut dulu lah. Jadi kalau yang saya sering dengar testimoni ya, jadi dari banyak orang tua murid ini di sebelah kantor Satu Nama ini kan ada warung. Jadi kadang-kadang aku tanya aja, ini lebih seneng nemenin dia, ngantar dia ke sekolah atau kayak sekarang nemani belajar? Capek gitu. Orang tua merasa capek, kelelahan dengan itu. Sehingga ya ada kesadaran baru itu bahwa ya memang nggak gampang untuk mendidik, tapi nggak ada yang lain yang bisa diandalkan di tengah situasi kayak gini. Mau dikursuskan juga nggak bisa dilakukan, ya kan? Jadi ya orang tua yang punya tanggung jawab untuk itu. Gitu, Mas. Terus kalau dari guru nih, apa sih yang bisa dilakukan oleh guru supaya bullying ini di sekolah nggak terjadi lagi gitu? Ya, jadi ada satu dokumen hukum ya sebetulnya yang bisa jadi acuan. Jadi ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak di sekolah. Nah, Permendikbud 82 2015 ini sebetulnya isinya bagus banget, Mas. Jadi dia secara rinci sudah mendeskripsikan apa itu kekerasan gitu. Yang saya sebut tadi bahwa itu meliputi 3 hal tadi, dan bagaimana kemudian termasuk melakukan pencegahan. Satu hal yang menarik yang sebetulnya bisa direplikasi di sekolah atau oleh guru adalah membuat semacam platform pengaduan. Oke. Jadi bayangin Mas Monte, tempat curhat anak di sekolah yang disediakan sekolah pada umumnya itu apa? Ruang BK kan? BK. Ya kan? Guru BK. Guru BK. Nah, kalau ada anak masuk ke ruang BK, teman yang lain akan punya perasaan apa? Ini anak ada masalah apa? Gitu kan kira-kira ya. Dia punya masalah apa? Kenapa ya dia dipanggil BK dan lain-lain? Padahal BK itu ruang netral sebetulnya. Bisa untuk masalah dan bisa untuk mengeluarkan masalahnya dia, tempat untuk berkonsultasi kan. Tapi seringkali itu di stigma begitu, sehingga ruang BK itu tidak lagi menjadi tempat yang ideal. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai platform. Salah satu cara untuk melakukan pencegahan adalah misalnya ya, ditempelkan di sudut-sudut kelas atau di kamar mandi misalnya nomor kontak layanan pengaduan gitu. Laporkan atau ceritakan kalau kamu mengalami kekerasan. Kalau ada perlakuan atau kata-kata temanmu yang tidak menyenangkan, hubungi ini. Jadi orang tidak perlu tahu itu siapa di balik itu. Benar. Tapi si anak terkoneksi, terhubung dengan kanal, sehingga katakanlah dia belajar sampai jam 8 malam, dia stres, dapat tekanan di rumah, dia bisa hubungi nomor itu. Bu, maaf saya nggak bisa konsentrasi karena hari ini di rumah orang tua saya ada perkelahian atau semacamnya. Saya perlu tenang tapi saya tidak bisa. Tolong besok saya jangan dihukum. Saya mengalami ini. Jadi ada mekanisme yang daring tadi yang bisa dimanfaatkan, yang sebetulnya membuat ruang-ruang bercurah itu ya, kanalnya itu ada gitu. Itu salah satu aja itu, dan itu sudah diatur. Cuman sayangnya memang banyak belum tahu nih. Jadi ada masalah soal sosialisasi lah di sekolah-sekolah yang belum rata informasinya. Ini permen ya? Permen. Mungkin nanti aku taruh di deskripsi aja permennya ya. Ya, Permendikbud nomor 82 tahun 2015. Tapi keren sih ini. Jadi kita mungkin anak-anak masih malu-malu untuk menceritakan masalahnya, dia apa yang sedang dialami. Kalau misalnya bisa lewat WA mungkin ya. Iya.
kan lebih enak, dia bisa lebih terbuka, nggak usah takut-takut lagi buat ngejelasin apa masalahnya kayak gitu. Atau kalau perlu ketemu ya kita ketemu yuk, tapi di luar di jam sekian atau jam sekian, sehingga nggak perlu banyak orang yang tahu. Kan seringkali kan ketika kita mengalami depresi atau anak mengalami situasi itu dan dia bingung harus cerita ke siapa, dan itu nggak cukup hanya dengan chat gitu misalnya, ya direspon. Jadi seluruh komponen harus bergerak untuk mengatasi situasi itu. Nah, satu hal lagi selain soal pencegahan tadi adalah pembinaan seluruh komponen di sekolah. Jadi jangan abai, sekolah itu bukan hanya guru dan anak, ada komite sekolah, ada alumni, ada satpam, ada cleaning service. Jadi banyak, dan itu harus dibina. Jadi sama-sama ada mainstreaming tentang sekolah yang ramah terhadap anak di seluruh lapisan yang terlibat dalam aktivitas sekolah. Betul. Jangan dititik beratkan ke guru doang. Iya. Padahal sekolah ya kayak dijelasin ada cleaning service di situ, ada TU, ada kepala sekolah, ada banyak lagi. Banyak komponen. Jadi semuanya harus ikut terlibat untuk sekolah ramah anak itu. Gimana? Sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Gila, keren. Semoga kedepannya sih ada. Bisa terjadi lah. Iya. Harapannya kayak gitu. Jadi bullying nggak ada lagi ya. Ya. Minimal kekerasannya lah yang kita harus sepakat bahwa itu harus dihindari lah. Iya, benar. Jadi buat yang nonton, yang dengerin, stop bullying ya. Iya, stop kekerasan terhadap anak. Oke.